Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Bayu ID, channel informasi, edukasi, blog, dan tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Word 2010. Yang kemarin kita sudah sampai pada pembahasan memasukkan dan mengedit gambar dalam aplikasi Microsoft Word 2010. Dan materi selanjutnya kali ini kita akan belajar tentang tabel, mulai dari membuat, menghapus antara sel dan baris, kolom, border, warna, dan juga style pada tabel. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan materi kita kali ini, silahkan kalian klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update-update terbaru, video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Yang pertama kita akan membuat bagaimana cara memasukkan tabel. Untuk memasukkan tabel kita bisa pilih menu insert. Di bagian tables, report tables, ada kotak-kotak banyak ini. Kita bisa pilih berapa kolom. Kalau kita memasukkan ini ada 10 jatahnya ya di sini yang shortcutnya. Nah, ini maksimal 10 untuk yang ada di sini. Kalau kita memiliki lebih banyak tabel lagi untuk dibutuhkan, jika kita butuh lebih banyak kolom atau baris, maka kita bisa menggunakan insert tabel ini. Misal kita membutuhkan 5 atau 6 kolom, terus kemudian barisnya ada 20. Auto fit behavior ini untuk mengatur lebar kolomnya. Terus kemudian auto fit content ini untuk mengatur supaya lebar kolomnya sesuai dengan konten atau isi dari tabel tersebut. Atau auto fit window berarti tabel kita akan lebar dari tabel kita sama dengan margin. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba satu persatu. Yang pertama, yang standar, insert tabel 6 20. Auto, ini adalah auto. Terus kemudian untuk yang satunya ini itu auto fit content seperti ini. Kalau yang satunya auto fit window, mungkin hasilnya hampir mirip auto, tapi sebenarnya kalau auto itu tergantung dari jumlahnya. Kalau auto fit window, berapapun jumlahnya akan menyesuaikan dari margin. Misal kalau ini cuma 1, itu pun sama, hampir sama dengan auto. Misalnya saja. Ini adalah cara untuk memasukkan tabel. Kemudian cara untuk menghapus tabel. Untuk menghapus tabel kita bisa pilih tabel yang mau kita hapus, atau baris, atau kolom. Misal ini 1, 2.
Untuk menambahkan tabel di bawah, sebelum kita lanjutkan, untuk menambahkan tabel di bawah ini, maka kita cukup menekan keyboard tab di sebelah kanan tabel akhir. Nah, kita cukup tekan tab maka akan bertambah sendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan insert tabel lagi. Tinggal kita tambahkan manual atau langsung pakai tab. Ini cara yang paling efektif. Misal kita akan menghapus kolom keempat. Nah, untuk menghapus kolom keempat kita bisa pilih blok. Nah, untuk memblok kolom kita tinggal arahkan kursor di bagian atas tabel sampai muncul ikon tanda arah bawah. Kalau ke samping berarti juga ke samping. Nah, atau seperti ini. Nah, muncul arah samping itu. Kalau miring ke kanan itu berarti hanya satu sel. Kalau kursor penuh, arah kiri, arah kanan berarti satu garis tabel arah kanan. Misal kita mau menghapus satu kolom ke bawah yang nomor 4, kita bisa pilih kolom tersebut, kemudian kita bisa klik kanan, delete kolom. Itu adalah cara yang basic atau cara yang dasarnya. Ada lagi cara yang lebih mudah adalah dengan menggunakan tombol backspace. Jadi menggunakan tombol backspace biasanya terdapat di atas tombol enter pada keyboard, yang ada arah kirinya. Kita tekan langsung tombol backspace. Nah, langsung hilang, atau pakai ini kita mau hilangkan. Seperti itu adalah cara menghapus tabel. Kemudian mengenal bagian-bagian tabel pada MS Word. Jadi pada tabel itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kolom. Kolom itu adalah yang menuju ke arah bawah atau yang ke bawah, itu adalah kolom. Terus kemudian row itu adalah yang ke samping. Terus kemudian ada satu kotak saja di dalam tabel, itu namanya cell. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tabel. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan dan menghapus sel di tabel. Nah, untuk menambahkan atau menghapus sel di tabel, kita bisa pilih ini, delete cell. Nah, nanti akan otomatis bergeser yang sel di bagian paling kanan, otomatis akan bergeser ke kiri. Misal kalau ada isinya ya, misal nah, kita mau menghapus ini, delete cell. Nah, otomatis yang kolom ke-5 dan 6 akan bergeser ke kiri dan yang ini hilang. Nah, untuk menambahkan kita bisa pilih insert cell, klik kanan insert cell, cell right. Nah, ini untuk menambahkan sel di kanan, ini di sel kanan, sebelah kanan, tergantung. Jadi kalau ke bawah namanya insert row, kalau di dalam sel berarti insert cell, kalau insert kolom berarti menambahkan kolom.
Kemudian menggabungkan sel pada tabel. Misal kita ingin menggabungkan antara sel 2 dan 3, kita bisa pilih klik kanan, kemudian kita pilih merge cell. Ini untuk menggabungkan dua buah sel. Atau kita mau membelah sel menjadi dua, membelah sel kayak amoeba, membelah sel. Misal kita ingin merubah ini sel ini menjadi lebih banyak, kita bisa pilih split cell. Misal kita mau menambah menjadi 4 kolom, nah, maka akan terjadi 4 kolom. Itu adalah split cell. Selanjutnya kita akan menambah, menghapus baris tadi sudah. Kalau ini dihapus, kita mau menambahkan baris di sini. Misal kita berarti pakai insert row above, berarti menambahkan baris di atasnya kursor. Kalau row below, maka menambahkan baris di bawah kursor. Kalau menambahkan kolom berarti ini yang left itu berarti menambahkan kolom ke kiri kursor, sedangkan untuk to the right berarti menambahkan kolom di kanan kursor. Karena kita menambahkan baris, maka kita akan tambahkan above atau below saja. Kalau ini berarti kita insert kolom to the right atau to the left, sama saja. Kita tinggal kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita akan memberikan warna pada tabel. Untuk memberikan warna kita bisa blok salah satu sel atau kolom atau baris. Nah, terserah ya. Seumpama kita mau memberikan warna, di sini belum ada pewarnaan. Kalau di ada di sini sebenarnya. Nah, kalau kita mau mewarnai baris berarti baru ini. Kalau kolom ya tadi, kalau baris seperti ini. Maka ini shading itu yang lebih mudah. Jadi itu untuk mewarnai tabel. Kalau menggunakan desain ini kan banyak pilihannya, jadi agak membingungkan kalau. Oke, selanjutnya kita akan menghapus garis pada tabel. Menghapus garis. Untuk menghapus garis kita bisa pilih klik kanan. Di bagian ini border, ini kita bisa menghapus no border. Nah, maka tidak akan kelihatan. Ada titik-titiknya, itu hanya garis bantu seperti margin ini. Kalau dicetak tidak akan muncul. Nah, misal kita pilih print layout. Nah, ini kalau dicetak tidak akan muncul yang garisnya ini. Nah, itu. Atau menghapus garis, pakai ini juga bisa, sama saja. Terus kemudian mengubah warna, style, dan ukuran garis tabel. Untuk mengganti style kita bisa langsung menuju ke sini saja, kita blok tabel, kita pilih di sini style yang mau kita gunakan. Misal begini, ini yang paling cepat atau yang paling mudah. Jadi seperti ini.
untuk memperindah tabel kita ya. Memodifikasi tabel style, kita bisa modify tabel style pakai ini. Nah, kita bisa pilih misal untuk misal merah. Full tabel header row ini diganti misal terlalu aneh, kurang gelap. Full tabel hidro, biasanya hidro saja. Kita pilih ini. Nah, akan berubah sesuai dengan ajudan kita. Terus kemudian mengatur perataan teks di tabel. Nah, untuk mengatur perataan teks kita bisa pilih misal ini kita ganti dulu yang style standar saja. Misal ingin nomor ini terus kemudian tempat lahir, tanggal lahir. Untuk mengatur perataan teks kita bisa pilih tabelnya, atau kalau semuanya satu baris semuanya kita mau edit, kita tinggal klik di bagian kiri tabel supaya terblok semuanya. Terus kemudian kita pilih layout, kita pilih yang di sini alignment perataan teksnya ini. Nah, untuk tengah-tengah ini, untuk kiri tengah, ada lagi kiri bawah, ada tengah bawah, ada kanan bawah, ada tengah kanan, ada atas kanan, ada tengah kanan, tengah atas, terus kemudian tengah-tengah. Ini juga bisa kita ganti direksinya, misalnya kita mau membuat tulisannya miring. Nah, biasanya seperti ini kadang, supaya tulisannya menjadi lebih tabelnya bisa kita perkecil. Nah, misalnya bisa kita perkecil, misalnya angka ya, kalau ini biasanya digunakan untuk angka. Tuh. Untuk sel margin kita tidak gunakan, jarang, paling itu saja. Nah, itu tadi adalah tutorial bagaimana cara memasukkan dan mengedit tabel pada aplikasi Microsoft Word 2010. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.